keinginan mereka ya. Lanjut. Lanjut Pak Wawan. Ya. Nah ini ya di 1693. Tugasmu hanyalah melakukan apa yang dapat engkau lakukan. Jadi kalau nggak bisa nyanyi, jangan daftar jadi penyanyi solo. Nanti itu umatnya yang tadinya ngantuk jadi bangun semua, siapa yang nyanyi. Semua orang punya talenta sendiri, semua orang punya bakat sendiri. Karena Yesus bilang, lakukan yang dapat engkau lakukan. Kalau yang engkau dapat lakukan, ketemu orang tersenyum, senyumlah. Ayo senyum harusnya bisa semua, punya mulut kan? Coba lihat kiri kanan, senyum. Oke, sekarang sudah praktek senyum ya. Nanti pulang ke rumah masing-masing, lihat senyum kalian di kaca. Apakah senyumnya membawa kebahagiaan atau senyumnya asem? Enggak apa-apa, latihan ya. Jadi berikan apa yang Anda punya. Artinya di sini Yesus mau bilang, tidak ada yang tidak bisa Bapak Ibu berikan, pasti bisa. Kehadiran menjadi suatu bukti juga. Saya hadir. Senyum, sapa. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita menganggap mereka saudara, kita sapa mereka kan? Romo waktu itu bilang, jadi memberikan nasi baksos itu jangan cuma sekedar ngasih, tapi katanya sentuh tangannya. Kalau sentuh tangannya tukang sampah kali kotor ya. Jadi kita sepakat sentuh bahunya, tepuk tangan, tepuk bahunya ya. Artinya kita memberikan dengan kasih, bukan nih ambil gitu ya. Itu memanusiakan mereka. Sekarang, nah ya lanjut ya. Aku akan mengatur segala sesuatu sedemikian rupa sehingga dengan gampang engkau dapat melakukan apa yang ku minta. Jadi yang tadi saya bilang, yang penting langkah pertama Tuhan saya mau, selanjutnya urusan Tuhan. Yang selanjutnya, sekarang aku mengutus engkau membawa kerahimanku kepada manusia di seluruh dunia. Aku tidak ingin menghukum manusia yang sedang sakit. Sebaliknya, aku ingin menyembuhkan mereka dan mendekapkan mereka ke dalam hatiku. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu mau menghukum kita. Tuhan itu nggak mau menghukum. Ya, jadi bawalah mereka supaya mereka dapat penghiburan dari Tuhan. Lanjut Pak Wawan. Nah praktek. Di sini kan ada yang daftar itu ya, ada 31 paroki. Kalau 31 dibanding dengan seluruh KJ hampir 50%. Kalau 31 paroki melakukan pesta kerahiman ilahi seperti yang saya sudah bikin di sini, ini bukan saya ya, saya dapat satu buku bagus sekali dari Amerika. Di situ tulisnya How to Celebrate Divine Mercy in Your Parish. Bagaimana merayakan pesta kerahiman di paroki kalian masing-masing. Dan Romo yang bikin buku ini mendapat pesan dari Bapak Paus Yohanes Paulus II supaya devosi kerahiman ini diwartakan ke seluruh dunia dengan dasar Bunda Maria yang berbelas kasih. Nanti Romo Gracius akan cerita tentang peran Bunda Maria ya, bagaimana peran Bunda Maria. Tapi artinya diwartakan dengan keibuan, dengan lemah lembut, bukan maksa. Jadi kalau orang belum mau berdevosi enggak apa-apa. Karena sebetulnya kalau Bapak Ibu mengakui Allah itu Maha Rahim, tanpa Bapak Ibu pakai baju kerahiman, Bapak Ibu sudah orang-orang kerahiman. Mengakui Allah itu Maha Rahim. Ya, kelihatan Pak Wawan, 5 menit lagi katanya. Doa Angelus maksudnya Bu, 5 menit lagi. Oh 5 menit lagi Angelus ya, oke lanjut. Jadi pertama, lakukan dengan benar-benar meriah. Meriah itu bukan heboh bikin band besar, tapi meriah dalam arti, contohnya ya, kita datang lebih pagi. Kita datang pakai kaos dengan atribut kerahiman. Kita bagi-bagi gambar kerahiman. Kita hias gambar kerahiman di altar. Kita ajak teman-teman.
Jadi biar meriah, biar banyak orang yang tahu. Jadi jangan lewatkan pesta itu begitu saja. Saya sama Pak Haryanto ini tahun ini mau ulang tahun pernikahan yang ke-45. Yeah. Desember, setengah tahun sebelumnya udah heboh. Mau di mana, mau pakai baju apa. Dia bilang, ayo kita pakai jas dan pakai long dress. Saya bilang, aduh enggak. Mau pakai jas boleh, saya pakai rok aja biasa. Rok itu udah luar biasa buat saya ya. Jadi kalau nanti suatu hari Bapak Ibu lihat saya pakai rok, fotolah banyak-banyak karena saya enggak. Artinya harus ada persiapan. Sesuatu yang mau hasilnya baik harus dipersiapkan dengan baik. Begitu pula dengan pesta kerahiman. Kita mau minta supaya Tuhan melimpahkan rahmat. Bukan untuk saya aja, tapi untuk semakin banyak orang. Khususnya bahkan orang-orang berdosa. Ya, nah itu harus ada persiapan. Persiapan batin, persiapan jasmani. Jangan berlomba-lomba ikut tahun jubileum yang seperti Romo James tadi cerita. Berapa? Tahun berapa tuh? Taunya pada orang pada kena sakit bahkan mati sehari berapa. Kita jaga diri dengan baik, harus sehat. Jangan malah kita pergi ke pesta itu membuat orang lain jadi sakit. Itu juga bukan hal yang baik. Jadi kita harus mempersiapkan jasmani dan rohani kita ya. Jadi benar-benar meriah. Bukan heboh, bukan mahal ya, tapi gaungnya kerasa beda. Yang kedua, harus berarti. Jangan udah lewat, ya udah lewat kayak gitu aja. Tapi bagaimana memberi kesan kepada kita semua dan juga semakin banyak orang bahwa pesta kerahiman ini adalah sesuatu yang berarti. Yang ketiga, harus memperkuat secara spiritual. Bukan pesta kerahiman ya sudah misa 1,5 jam selesai. Tapi bagaimana melalui pesta kerahiman ini spiritnya kita, spiritual kita itu tumbuh ya. Dan harus diingat di dalam pesta kerahiman, rahmat dari pesta kerahiman itu adalah dari perayaan Ekaristi. Jadi Bapak Ibu kalau berdosa berat, ya doa malaikat Tuhan ya. Silahkan pimpin doa malaikat Tuhan. Ibu Bapak mari kita berdiri, kita berdoa doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Lanjut, Pak Wawan. Ini cuma beberapa contoh ya, saya juga akan baca cepat. Pertama, waktu perayaan Ekaristi Misa, ini mungkin harus harus cerita dengan pastor paroki masing-masing ya. Bahwa dalam pengantar misa atau dalam homili itu bicara tentang kerahiman Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang
cintanya seorang ibu yang tidak menghendaki anaknya mati, walaupun tahu nanti anaknya juga barangkali dewasa menjadi belum tentu tahu baik, tapi seorang ibu itu akan terus mengasihi anaknya, memberikan yang terbaik pada anaknya. Lanjut Pak Wawan. Ini beberapa contoh aja ya, B, C, D. Ini yang homilinya. Lanjut Pak Wawan. Nanti bahan-bahannya kalau Bapak Ibu mau boleh bawa pulang, boleh cerita sama romonya. Ini menjadi contoh aja ya, nggak harus. Terus misalnya yang kedua, selain pengantar dan homili, misalnya waktu akhir perayaan Ekaristi ada doa syukur yang mungkin bisa didoakan secara spontan atau apa ya, saya nggak tahu bagaimana Bapak Ibu bicara dengan romo parokinya atau menghormati gambar. Kalau di Malaysia ya, gambar ini benar-benar dipajang dalam perayaan Ekaristi pun, dipajang di pinggir, orang-orang itu bisa berdoa, bisa berlutut, berlama-lama, nggak ganggu yang lain. Atau bisa juga setelah pulang, gambar ini dipajang, silahkan siapa yang mau menghormati gambar. Lanjut Pak Wawan, jangan dihapus dulu. Atau mohon belas kasih Tuhan. Atau kita lakukan jam suci atau adorasi. Atau ada sakramen tobat sebelum pesta kerahiman. Kalau waktu itu saya di Polandia, di Krakow, pas pesta kerahiman, itu 100-200 romo standby untuk kasih sakramen tobat. Setelah itu baru ikut perayaan Ekaristi. Nah, kalau romonya juga bersedia mendukung, kita juga bisa adakan pemberian sakramen tobat sebelum misa. Terus misalnya melaksanakan perbuatan belas kasih jasmani, rohani. Lanjut. Ketiga, nah ini mungkin yang belum kita lakukan tapi menjadi satu tantangan. Menjangkau mereka yang membutuhkan, yang tinggal di rumah, yang nggak bisa datang ke gereja untuk terima komuni. Para prodiakon, jalan, kasih komuni kepada mereka setahun sekali, kasihan ya. Karena ada juga yang dia misalnya seorang suster perawat jaga lansia. Jaganya harus 24 jam. Dia walaupun Katolik dia nggak bisa ke gereja karena harus jaga si oma atau si opa selama 24 jam. Kita peduli, berbelas kasih datang memberikan komuni ya. Yang lain, misalnya ada orang yang menikah lagi, jadi tidak boleh terima komuni. Orang itu nggak boleh dikucilkan. Bukan berarti kita datang kasih komuni, tapi kita tetap memperhatikan mereka. Dia bagian daripada keluarga kita. Ngobrol, berdoa bersama-sama, mohon berkat Tuhan, boleh kan? Itu kita lakukan. Jangan, dia udah menikah, nggak sah, udah berzina, udah kita lupain. Kita nggak ada hak untuk menghakimi mereka. Kita harus rangkul mereka, ya. Yang ketiga, yang bukan Katolik. Kita kan berpikirnya kalau pesta kerahiman kita datang, kita berbagi, kita berbuat belas kasih, mungkin pada yang Katolik. Tapi ini juga menjadi satu tawaran, ayo kita pergi mewartakan kasih Tuhan ke yang bukan Katolik. Sesuatu yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Lanjut. 4. Misalnya ya, doa 24 jam buat Tuhan. Nonton film tentang Suster Faustina. Atau bikin studi grup membahas buku diary Suster Faustina. Atau tadi baksos kerahiman ilahi. Di mana Lumen pernah ngadain baksos ke Romo Sepuh. Kita nggak pernah berpikir ya, ternyata Romo-Romo Sepuh itu sangat kesepian menurut saya. Dia nggak punya saudara, saudara-saudaranya orang tuanya udah meninggal, saudara keponakan saudara-saudaranya juga kalau dia udah sepuh ya juga saudaranya udah banyak yang meninggal. Keponakan ada, tapi kenal nggak sama keponakannya? Nggak gitu kenal, karena dia sepanjang seumur selama-lamanya ada di paroki, ada di umat. Ada nggak umat yang masih berkunjung? Jarang. Kasihan. Kita datengin mereka, berdoa. Dulu mereka berdoa buat kita, sekarang boleh kok doain Romo. Ya, itu yang harus kita lakukan, perhatian-perhatian seperti itu. Atau komunitas ngadain pengajaran tentang kerahiman ilahi. Lanjut Pak. Nah sekarang kita balik ke kata-kata ini. Celakalah mereka kalau mereka tidak menyadari
kunjunganku. Inilah sebetulnya masa kunjungan Tuhan, masa kerahiman, di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Tapi masa ini ada saatnya selesai, tutup. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu mau menikmati masa kerahiman atau mau menikmati masa pengadilan? Diukur sesuai dengan takaran yang kita pakai. Mau pilih mana? Ini kehendak bebas. Dan kata-kata ini bukan nakutin, bukan Yesus jahat. Ini kalau saya ungkapan saya pribadi, saya nangkapnya secara pribadi, Yesus itu udah desperate. Yesus itu udah putus asa. Dia sudah datang ke dunia, dia sudah berkorban, dia sudah mau menderita sampai wafat di kayu salib untuk menebus kita manusia, tapi manusia masih berdosa. Bahkan bukannya sadar, makin banyak yang berdosa. Buktinya, korupsi tambah banyak atau tambah sedikit? Dan Yesus sebetulnya nggak mau kehilangan satupun dari antara kita. Dibaikin, diapain masih nggak mau, jadi dia udah sedikit kasih warning. Kalau kalian nggak menikmati masa kunjungan saya, di mana masa kunjungan saya ini ada akhirnya, maka kecelakaan